Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini kita mau berangkat ke toko kedua teman-teman ya. Ini kami lagi persiapkan barang-barang yang akan dibawa begitu ya. Dan ini barang-barang yang akan kami bawa ke toko kedua lumayan banyak, karena itu adalah orderan adik saya dari sana. Katanya banyak barang yang sudah mulai kosong begitu ya. Dan ini dia di toko pertama saya. Ini jalanan untuk keluar ini sangat sempit sekali, karena kebetulan tadi itu banyak barang yang masuk dan belum sempat kita susun-susun begitu, dan kami sudah mau berangkat ke toko kedua. Jadi di toko pertama ini untuk sementara keponakan saya yang menjaga dulu, karena kami hanya ke toko kedua itu hanya sebentar saja. Dan ini dia, kita sudah mulai perjalanan ke toko kedua teman-teman ya. Jarak dari toko pertama ke toko kedua itu lumayan ya, sekitar setengah jam lebih lah jaraknya ya kalau kita pakai mobil begitu ya. Dan saya ini berangkat bersama suami saya. Kali ini anak saya tidak ikut karena dia mau main katanya ya teman-teman ya. Dan ini kita sudah berada di kota Makale, dan kalian lihat ini adalah ciri khas dari Tanah Toraja. Setiap bangunan itu pasti ada rumah adat Tanah Torajanya begitu ya teman-teman ya. Jadi kami itu berada di Tanah Toraja. Kami termasuk orang pendatang di sini. Alhamdulillah kita bisa beradaptasi di daerah sini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di toko kedua teman-teman ya. Dan ini dia toko kedua saya. Ini tokonya berada di pas di depan kampus begitu ya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa dapat lokasi daerah sini. Dan ini suami saya mau mengangkat barang-barang yang kita bawa dari toko pertama ya. Dan kalian lihat ini adalah toko kedua saya. Alhamdulillah semakin hari semakin banyak barang juga. Dan ini kalian lihat ini sudah sangat full juga di toko kedua ya teman-teman ya. Jadi setiap hari itu banyak barang yang diorder oleh adik saya. Dan kebetulan kita juga membawa gas dari toko pertama, karena gas yang ada di sini itu sudah habis. Dan kebetulan kemarin itu sudah ada bagas yang masuk di toko pertama, jadi sekalian kita isikan untuk toko kedua ya teman-teman ya. Karena kalau kita menunggu para kampas gas begitu masuk di toko kedua itu lama sekali teman-teman. Jadi begitulah sekarang kita sudah mempunyai dua toko, jadi kita harus super sibuk teman-teman ya. Dan ini dia barang-barang yang kami bawa. Ini akan kami susun sebentar bersama dengan adik saya begitu ya. Dan ini sebagian sudah diorder oleh adik saya. Jadi sekarang di toko kedua mereka itu sudah mengorder barang sendiri di kampas begitu ya. Kalaupun ada kekurangan seperti yang saya bawa tadi itu adalah kekurangan kita ambil di toko pertama ya teman-teman ya. Jadi inilah penampakan di toko kedua saya. Ini sudah mulai full barangnya begitu ya. Dan ini dia, ini adalah tempat-tempat kopi saset dan sampo saset begitu. Sebenarnya saya mau bikin gantungan untuk kopi saset dan sampo saset, tapi karena kita tidak sempat ya teman-teman ya, jadi begitulah. Dan ini dia, alhamdulillah barangnya sudah mulai full sampai di atas sana. Ini hampir 2 kali lipat dari waktu pertama kita buka teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang toko saya yang kedua ini sudah berumur 1 bulan lebih. Alhamdulillah semakin hari barangnya itu semakin banyak, dan kalian lihat ini sangat full sekali menurut saya, dan bisa dibilang ini sudah menyaingi di toko pertama saya begitu ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita datang ke sini, kita mau mengecek barang-barang yang kurang jalan begitu ya. Dan kita akan melihat barang-barang apa saja yang kurang jalan, dan kita akan ambil dan kita bawa ke toko pertama begitu teman-teman ya. Karena kalau di toko pertama itu barang apapun itu akan selalu laku. Jadi makanya kita datang ke sini untuk mengecek barang yang tidak laku begitu, dan kita bawa di toko pertama untuk dijual di toko pertama. Dan ini dia kawasan di toko kedua saya itu berada pas di depan kampus. Dan kalian lihat ini di depannya itu adalah jalan poros teman-teman. Ini jalan poros jalan poros kabupaten, terus ini juga jalan poros menuju ke bandara begitu ya. Dan ini kita berada di samping kos-kosan begitu. Jadi daerah sini itu banyak sekali kos-kosan teman-teman ya. Ini yang gedung ini itu adalah kos-kosan sekitar 40-an kamar begitu ya. Kalau tidak salah itu sekitar 40 lebih kamar. Dan kalian lihat ini di daerah kami ini bisa dibilang ini daerah gunung teman-teman ya. Jadi kita takut akan longsor begitu ya. Dan ini
adik saya lagi mengelola toko saya ini. Alhamdulillah, karena adik saya itu bisa dipercaya. Ya begitulah, kalau misalnya kita buka usaha itu kita susah sekali untuk mencari orang yang bisa dipercaya teman-teman ya. Makanya saya selalu ambil keluarga untuk mengelola usaha toko saya ini yang kedua, karena kalau misalnya saya sendiri yang kelola itu sangat repot sekali. Dan kalian lihat ini saya sudah memasang kata-kata yang kata-kata yang keramat begitu. Mohon maaf tidak menerima bon atau utang. Kenapa? Karena di sini itu sudah mulai ada yang mau mengutang begitu teman-teman ya. Dan kalian tahulah kalau misalnya kita kasih utang orang itu ya susah sekali untuk menagihnya begitu. Jadi saya itu pasang tulisan supaya tidak ada orang mengutang begitu ya. Ya begitulah kira-kira teman-teman ya. Dan ini saya mau kasih lihat ke kalian barang-barang apa saja yang saya jual di toko kedua ini. Dan kalian lihat ini kita fokusnya di toko kedua itu untuk perlengkapan cewek-cewek begitu teman-teman ya, karena memang kita berada di daerah kampus begitu. Dan ini dia ikat-ikat rambut, jedai-jedai, kaos kaki, dan masih banyak lagi yang lainnya, kaos tangan ya. Begitulah kita melengkapi semua kebutuhan cewek-cewek begitu teman-teman ya. Dan ini kita juga menjual alat tulis begitu. Ini kita jual kertas-kertas manila dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus ini di rak pertama kita menjual parfum mobil. Terus itu bagian atas ini adalah pirang teman-teman ya, warna rambut, cat rambut begitu. Tisu-tisu juga paling laku di sini. Dan yang pastinya ini di sini kita perbanyak kosmetik, karena di sini banyak cewek-cewek teman-teman ya. Kosmetik seperti hand body, ini bagian parfum, hand body, dan begitulah hand body yaitu kita kasih lengkap begitu variannya begitu teman-teman ya. Dan begitulah perlengkapan mandi, tisu, dan masih banyak lagi. Dan ini berwangi-wangian, sikat gigi begitu. Dan sikat gigi kita sediakan berbagai macam varian begitu ya teman-teman ya. Dan terutama kosmetik, di sini saya menyediakan kosmetik lumayan banyak. Dan ini beda dengan di toko pertama. Saya juga tersediakan kosmetik di toko pertama, tapi tidak sebanyak yang ini teman-teman ya, karena memang di sini banyak cewek-cewek begitu. Dan kalian lihat ini toko saya yang kedua ini super duper lengkap kalau untuk kosmetiknya begitu ya. Dan kalian lihat ini juga bagian sabun-sabunnya kita lengkapi. Jadi kalau kita buka toko itu teman-teman ya, kita harus melengkapi semua itemnya. Tapi kalau perlu kita hanya stok sedikit saja per item, yang pastinya itemnya itu lengkap. Dan kalian lihat ini bagian per deterjenan itu sudah mulai berkurang. Alhamdulillah, ini setelah lebih dari 1 bulan buka, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengisi toko ini. Itu alhamdulillah banget teman-teman ya. Dan kalian lihat ini adalah stok snack-snacknya ini adik saya begitu. Mereka sudah order banyak snack begitu, katanya snack juga paling laku di sini. Dan yang pastinya kita perbanyak tisu dan pembalut begitu teman-teman ya, karena memang di sini itu daerah kos-kosan. Dan yang pastinya itu perlengkapan mandi, dan masih banyak lagi yang lainnya yang kita sediakan begitu ya teman-teman ya. Dan kita di sini juga menyediakan alat-alat listrik. Nah, seperti kabel, colokan begitu, pokoknya semua kita lengkapi teman-temannya. Walaupun barangnya itu sedikit paling tinggi 3 biji itu kita harus lengkapi. Tapi sebenarnya kalau misalnya barang-barang begitu ya bisa dibilang kurang laku lah. Tapi untuk melengkapi saja, kalau misalnya ada orang yang datang belanja terus menanyakan ada barang ini, kalau mereka tahu barangnya itu tidak ada, pasti akan mereka pindah langganan begitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya barangnya ada, itu mereka akan senang dan akan balik lagi ke toko kita begitu. Dan kita itu menyediakan semua berbagai macam lem-leman begitu teman-teman ya. Dan ini pokoknya kita sediakan semuanya, hanger-hanger sampai pisau-pisau dapur itu kita sediakan juga teman-teman ya. Dan kalian lihat ini adalah kertas-kertas makan, kertas nasi, pembalut kita sediakan semua pembalut
itu berbagai jenis, dan yang pastinya pokoknya di toko saya itu mau toko pertama ataupun toko kedua kita sediakan semua kelengkapan. Jadi semua orang yang datang belanja di sini akan memenuhi kebutuhan mereka di toko saya begitu ya. Dan lanjut kita ke rak selanjutnya. Ini adalah perlengkapan baby, dan sebenarnya di daerah ini itu untuk bagian babyan begitu teman-temannya itu sebenarnya kurang jalan, karena memang di sini hanya ada cewek-cewek begitu. Dan selanjutnya ini ada juga obat-obatan yang kita jual begitu teman-temannya, tapi obat-obatannya itu hanya sedikit sekali, dan bagian perluluran kita juga lengkapi variannya begitu ya teman-temannya. Dan ini kita menyediakan juga kayak bermacam minyak gosok dan obat-obat begini ya, begitulah kira-kira. Dan ini sebenarnya mau saya kasih keluar obat-obat yang berbentuk sirup ini karena sebenarnya ini sudah dilarang teman-temannya, makanya ini saya mau mensortir semuanya, dan ini kita akan kasih keluar yang masuk dalam daftar yang dilarang begitu teman-temannya. Jadi begitulah kira-kira kalau kita jualan teman-temannya, resikonya begitu. Jadi semuanya kalau misalnya kita jualan itu semuanya harus kita ikuti aturan teman-teman. Kalau orang bilang begini ya kita harus begitu juga teman-temannya. Dan ini dia bagian-bagian lanjut kita ke bagian alat tulis. Jadi semua berbagai macam pulpen itu saya sediakan di sini teman-temannya. Pulpen, penggaris, penghapus, semua alat-alat tulis itu kita sediakan di sini. Jadi saya itu memang mau dari toko pertama ataupun toko kedua, saya itu selalu melengkapi semua kebutuhannya seperti alat tulis, sampai kita jual lampu juga, balon lampu teman-temannya. Jadi kita hanya stok sedikit-sedikit saja, yang penting semua kebutuhan itu ada di toko kita. Jadi itu gunanya supaya apa ya, supaya kalau misalnya orang datang mencari ini pasti ada di toko kita, jadi orang itu akan membeli yang lain. Kalau misalnya mereka mencari sesuatu terus misalnya ada di tempat kita, mereka otomatis akan membeli barang-barang yang lainnya, bukan cuma apa saja yang dicari, tapi pasti akan mereka membeli yang lainnya begitu ya. Jadi ini juga persampo-sampoan kita juga lengkapi teman-temannya, walaupun ini tidak lengkap karena memang stoknya yang ada di kampasnya memang sudah jarang begitu. Jadi kita menyediakan barang yang kita dapat begitu teman-temannya. Dan lanjut ini bagian sabun-sabun cair begitu, kita juga lengkapi berbagai macam variannya begitu teman-teman ya, mulai dari refill, botol, sampai di sabun-sabun batang begitu. Dan kalian lihat ini adalah sikat gigi anak-anak. Ini sikat gigi anak-anak ini akan kami bawa ke toko pertama karena kebetulan yang ada di toko pertama itu sudah habis, jadi kita akan membawa ke sana. Sedangkan di sini di toko kedua ini itu tidak laku teman-teman, karena memang di sini tidak ada anak-anak kecil begitu ya. Dan di sini yang paling laku juga itu adalah alat tulis begitu, karena memang kita berada di daerah kampus. Dan ini di bagian bawahnya ini itu adalah buku-buku tulis, kertas HPS, map-map begitu ya teman-temannya. Dan lanjut sabun cair begitu ya, kita kasih campur saja begitu teman-temannya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan lemarinya begitu juga ya begitulah. Dan ini lanjut kita bagian perkecap-kecapan. Kenapa saya stok banyak ini? Karena memang di sini sudah mulai ada langganannya untuk mereka yang mau membeli kecap-kecap begitu, terutama penjual-penjual bakso begitu teman-teman ya. Jadi ini adalah toko saya yang bisa dibilang ini adalah toko baru teman-teman. Jadi ini adalah stok-stoknya adik saya begitu. Dan lanjut kita ke bagian permen-permen begitu. Jadi ini permennya sudah banyak yang laku, karena dulu waktu kita pas pertama masuk itu kita susun di sini tuh banyak sekali permennya, dan alhamdulillah sudah banyak yang berkurang, bahkan dibilang sudah ada yang kosong begitu teman-teman ya. Tapi untuk sementara saya akan tidak order dulu permen, karena ini permennya tidak lama lagi itu akan expire sekitar
3 bulan atau 4 bulanan itu. Jadi kita menunggu permennya itu habis baru kita stok lagi. Jadi begitulah kira-kira teman-temannya. Kalau misalnya kita jualan, kita juga harus memperhatikan tanggal-tanggal expirednya begitu. Dan lanjut kita ke snack-snackan begitu. Jadi di sini saya menyediakan berbagai macam snack juga. Otomatis orang yang datang belanja itu mereka akan mencari berbagai macam snack teman-teman ya, mulai dari yang harga murah sampai yang harganya di atas 10 ribuan begitu kita sediakan di sini. Jadi kalau misalnya di sini ada barang-barang seperti snack juga, kalau ada yang tidak jalan begitu teman-teman ya, kalau kita lihat perkembangannya, kalau misalnya dalam 2 minggu itu barangnya sama sekali nggak jalan, biar satu itu otomatis saya akan bawa ke toko pertama, karena kalau di toko pertama terus terang apapun yang akan kita susun teman-teman itu pasti akan laku. Jadi itulah perbedaan di toko pertama dengan toko yang kedua. Nah kalau di toko pertama itu alhamdulillah itu apa-apa saja yang saya susun itu akan selalu laku begitu ya teman-teman ya. Jadi kita jarang mendapatkan barang-barang expired. Ada sih barang expired tapi tidak seberapa teman-teman ya. Jadi semuanya itu kalau kita jualan itu teman-teman, kita harus siasati bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari barang expired. Karena terus terang kalau kita jualan itu pasti kita akan berurusan dengan barang expire, apalagi kalau barang kita itu kurang laku begitu ya teman-teman ya. Dan terus terang ini di toko kedua ini saya selalu memperhatikan ini tanggal-tanggal expire-nya. Kalau misalnya 2 bulan atau 3 bulan itu sebelum expire, saya akan bawa lagi di toko pertama begitu ya. Jadi semuanya ini saya akan perhatikan setiap kali saya menelpon ke adik saya untuk mengecek semua barang-barang yang sudah mau expire 2 bulan atau 3 bulan sebelum tanggal expire-nya itu kita harus bawa ke toko pertama supaya toko pertama itu cepat laku begitu ya teman-teman ya. Dan ini semuanya saya periksa dan alhamdulillah tidak ada yang sampai mau expire begitu. Dan lanjut kita ke biskuitan begitu teman-teman ya. Jadi ini kemarin ini saya bikin kaget di bagian biskuit, karena ini pertama kalinya saya melihat orderan adik saya di toko toko kedua ini itu sudah mengalahkan orderannya di toko pertama begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sekali. Dan mereka ini menyetok banyak sekali snack begitu, karena lain yang di pajangan, lain juga yang ada di gudang, ada juga gudangnya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang itu di toko kedua itu sudah mulai jalan, bisa dibilang hampir sama di toko pertama, walaupun tidak sama tapi itu sudah mau mendekati begitu teman-teman ya. Jadi ini barang-barang di bawah ini itu adalah barang-barang yang pernah saya kasih masuk waktu baru buka toko begitu, dan ini yang itu tadi akan saya bawa juga di toko pertama karena saya lihat itu kurang jalan, sedangkan yang ada di toko pertama itu sudah habis barangnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi begitu cara saya mensiasati barang-barang supaya tidak ada yang expire begitu. Dan ini bagian per kopi-kopi sasetan ini sebenarnya baru disusun oleh kampasnya begitu ya. Dan lanjut kita ke persusu kotak. Jadi kalian lihat ini susunya kelihatan banyak padahal itu sedikit teman-teman ya. Sama juga dengan halnya dengan per teh begitu, itu semuanya sedikit teman-teman, hanya satu pieces, cuman kita akali supaya terlihat banyak begitu ya. Dan ini kita lagi melayani pembeli, alhamdulillah di sini tuh banyak sekali, sudah mulai banyak pembeli. Cuman saya malu-malu untuk video begitu teman-teman ya, maklum lah ya karena kita jarang datang di sini, jadi kita malu-malu sama orang-orang di sini begitu. Dan ini saya mau mensortir juga uang-uang yang sangat kalian lihat ini uang banyak yang kusut begitu, bahkan ada yang sampai robek-robek begitu. Dan adik saya itu masih menerima teman-temannya, tapi itu masih diterima. Jadi ini akan saya bawa ke toko pertama juga, nanti saya akan kasih ke pihak bank supaya disetor di bank begitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita tidak bawa ke toko pertama, otomatis uang yang rusak-rusak seperti ini itu akan tinggal saja di laci teman-teman. Dan kalau saya akan bawa ke toko pertama supaya apa, supaya itu akan tertukar dengan cepat, atau bisa dibilang itu akan kita pakai bayar barang begitu, supaya uang itu terputar jadi tidak tinggal ya teman-teman ya. Jadi begitulah saya selalu memutar begitu uang begitulah teman-teman ya. Kalian bisa rasakan sendirilah.
Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video kami yang lainnya ya, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang punya masukan ataupun komentar, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ada kritikan juga, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.